Babai, November 2024 adalah pilkada serentak se-Indonesia termasuk kota Depok. Ya. Hari ini sudah banyak muncul nama-nama tokoh-tokoh anak-anak Depok yang maju, yang sudah muncul sebagai calon wali kota. Bagaimana tanggapan Abang? Iya, menurut saya bagus ya. Dengan banyaknya berbagai kader partai untuk mau tampil menjadi wali kota, itu menandakan bahwa di Depok banyak yang kan calon-calon pemimpin. Cuma persoalannya adalah apakah kesiapan mereka sudah dibarengi dengan sejauh mana yang kan kesiapan pengetahuan, kesiapan mental, kesiapan pemikiran, kesiapan mengenal Depok. Ya kan, karena tidak mungkin kita bisa membenahi Depok kalau kita tidak tahu ya kan bagaimana itu kota Depok. Ya kan, dari sisi demografinya dan dari sisi yang lainnya. Dan tentu tujuan ya kan, apa tujuannya ketika kita ingin menjadi ya kan wali kota seperti itu. Nah, buat saya beberapa nama yang muncul ya saya sangat bersyukur dan mendoakan mudah-mudahan tujuannya baik dan bisa tercapai. Nama Babai Suhaimi SE masuk dalam radar Bang, radar untuk calon wali kota dan wakil wali kota Depok, masuk dalam nominasi. Ya, kita sebagai orang politik wajar-wajar saja ya kalau ada masyarakat yang barangkali berkomentar, berkeinginan, ya kan, beberapa orang-orang partai politik termasuk saya. Di sisi lain tentu saya ya kan berintrospeksi diri. Ketika memang saya masuk dalam radar keinginan masyarakat, usulan masyarakat untuk sebagai salah satu calon, introspeksi diri dalam artian apakah betul saya memiliki kesiapan, apakah betul saya memang akan mampu, kan seperti itu, dan ini akan menjadi sebuah bahan yang kan pemikiran bagi saya untuk memikirkan apa yang menjadi keinginan masyarakat itu. Dan saya tentu berterima kasih kepada masyarakat yang mengusulkan ataupun mengorbitkan atau memunculkan nama saya sebagai calon wali kota atau wakil wali kota. Ya, buat saya itu hal yang biasa kita sebagai orang politik. Ketika ada calon wali kota yang memilih Abang sebagai wakilnya, bagaimana respon Abang? Ya, tentu saya berterima kasih, tapi saya nggak mau berandai-andai. Ya kan, seperti itu, tidak mau berandai-andai. Ya kan, sejauh ini saya menyoroti saja, mengamati saja siapa calon-calon yang mau tampil ke depan. Dan saya berharap masyarakat betul-betul bukan hanya sebatas kenal nama, kenal orang, yang kan sampai lagi keterpilihan anggota Dewan Pemilu 2024 kemarin yang kan tidak bisa dijadikan parameter ketika dia suaranya banyak, ya kan, apakah memang betul-betul akan mampu, kan seperti itu, memiliki kapabilitas yang kan memiliki kemampuan. Ini kan juga belum tentu, bukan menjadi sebuah ukuran yang kan keberhasilan kemarin dalam pemilu legislatif, karena banyak instrumen, banyak faktor masyarakat memilih kita ini ya kan karena faktor apa, kan seperti itu. Nah, untuk itu ketika memang ada nama-nama yang bermunculan, masyarakat harus betul-betul tahu isi otaknya, pemikirannya, ide dan gagasannya, wawasannya. Seperti itu, jangan sampai nanti Depok stagnan, tidak berkembang, tidak maju, tidak memberikan perubahan ya kan yang berarti bagi masyarakat di berbagai macam persoalan, baik di bidang infrastruktur, transportasi, pendidikan, kesehatan, termasuk juga masalah
yang akan peluang kerja atau ketenaga kerjaan. Sebagai anggota DPRD Kota Depok periode 2019-2024 mendatang sampai 2029, bagaimana Abang melihat kinerja Muhammad Idris sebagai Wali Kota Depok? Secara normatif beliau ya berhasil secara normatif sesuai dengan ketentuan yang kan undang-undang yang mengatur kedudukan seorang wali kota seperti itu. Tetapi kalau secara progresif dari sisi sebuah gebrakan dalam upaya penataan kota, itu yang belum kita temukan. Sikap DPRD bagaimana Bang mengkritisi beliau? Ya, sikap DPRD tentu mengkritisi beliau juga secara normatif karena ada aturan yang mengatur kita untuk melakukan sebuah pengawasan terhadap jalannya pemerintahan yang dikomandoi oleh seorang wali kota. Apa yang menjadi usulan-usulan, apa yang menjadi program sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang, maka itu boleh dilakukan. Kemudian yang kedua adalah apa yang dilaksanakan melenceng atau tidak dari ketentuan dan peraturan yang ada. Nah, terkait persoalannya adalah tentang ide dan gagasan yang progresif, yang revolusioner itu yang memang belum kita temukan, tetapi kita DPRD juga tidak bisa memaksakan, kan kayak gitu. Kehendak kita kepada seorang wali kota untuk melakukan sebuah program-program yang betul-betul membumi, mengakar, dan sangat mengena bagi kepentingan masyarakat. Nggak bisa ketika memang mereka sudah terpilih, mereka terpaku kepada ketentuan, ada guidance yang harus menjadi pegangan mereka yang namanya RPJMD yang memuat tentang janji-janji wali kota terpilih. Harapan Bang Babay? Ya, harapan saya pertama, kuncinya satu, siapapun yang nanti tampil menjadi calon wali kota dan wakil wali kota, masyarakat saya berharap mengenal betul, memahami betul, mengetahui betul tentang isi kepala si calon wali kota itu. Bukan dilihat karena faktor uang, karena mohon maaf dalam setiap pemilu selalu saja money politik ini tidak bisa dihindari. Saya berharap ke depan masyarakat jangan karena uang mau memilih calon pemimpin Depok ke depan. Pilihlah wali kota ke depan yang didasarkan kepada kemampuan leadership atau kepemimpinan orang itu, dan yang kedua kemampuan otak itu, apakah memiliki ide dan gagasan yang baik, memiliki visi yang baik, misi yang baik, program yang baik atau tidak. Seperti itu harapan saya. Kalau tidak seperti itu, maka sungguh sangat sayang. Jadi tolong kepada masyarakat Kota Depok, kenali betul bahkan kalau perlu ada fit and proper test dari masyarakat terhadap calon wali kota ke depan ketika dia mau maju betul tidak memiliki kemampuan pemikiran, ide dan gagasan untuk membangun Depok ke depan.